Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia Allah. Ibu-ibu, kita semua bisa dihadirkan di majelis ini seizin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki ibu-ibu semua ini menjadi jalan kemudahan menuju surga Allah. Amin. Segala puji juga bagi Allah yang menjaga iman kita selalu senantiasa berada dalam kecintaan dengan Islam, cinta dengan ilmu, cinta dengan perkumpulan orang-orang saleh. Kata Rasul SAW, anta ma'a man ahbabta. Kita ini di surga bersama dengan siapa yang kita cintai. Maka kalau kita mencintai orang-orang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, insya Allah nanti sesurga bersama dengan mereka. Amin Allahumma amin. Aku rata mengkap-mengkap masuk ini. Enggak apa-apa. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan bisa satu surga dengan beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Karena memang itu cita-cita tertinggi kita di akhirat, yaitu satu surga bersama Rasulullah. Dan ibu-ibu kalau pengajian begini, majelis ini sambil dilihat-lihat sebelahnya itu siapa, teman akrabnya itu siapa. Kenapa? Karena nanti orang-orang soleh, orang bertakwa itu saling memberi syafaat. Artinya kalau dia nanti masuk surga, kok tidak bertemu dengan temannya, maka dia oleh Allah diperbolehkan mencari temannya. Ya Allah, saya masuk surga. Dulu teman saya sering pengajian bareng dengan saya, kenapa tidak ada? Kata Allah, temanmu di neraka jahanam. Lalu kata si orang soleh tadi, bagaimana saya bisa nikmat tinggal di surga sementara saya tak punya teman sahabat yang dulu di dunia? Ya Allah, saya tidak nikmat di surga. Maka kata Allah, kalau gitu jemput sahabatmu itu di neraka jahanam. Maka seizin Allah, berikan dia kemudahan, dia terjun ke neraka jahanam. Neraka itu sebagian diriwayatkan dipadamkan, sebagian lagi orang itu tidak dibakar di neraka. Si orang soleh tadi seperti malaikat Zabaniyah yang kerjaannya menyeret dan nyiksa. Malaikat tidak kepanasan karena makhluk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kalau dirahmati itu insya Allah musibah itu tidak akan berat. Kayak Nabi Ibrahim ketika dibakar karena dirahmati maka api menjadi dingin. Jadi sifat apinya tetap panas, tapi Allah jadikan orang yang dirahmati ini tidak akan terbakar. Ibu-ibu juga gitu sama nanti kalau di surga. Kok ibu masuk surga? Nyari-nyari Ustadz Awan kemana? Ustadz Adi kemana? Ibu tolong coba cari, mungkin di ruang VVIP. Saya tahu dulu ya. Ibu tak ajak main. Kegeerannya. Baik ibu semua dirahmati Allah, bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita awali majelis kita dengan mengucap tasmiyah dan tahmid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita bacakan sama-sama sesarengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Habib Sayyidi sudah bersama kita. Beliau masih sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Kita tunggu sejenak.
pesanan dari Mas Adi. Ustaz tadi izin tentunya ya pamit, pagi-pagi ini nggak bisa mendampingi ibu-ibu. Untungnya Mas Adi itu punya rangkepan gitu ya. Punya, kalau dibilang fotokopian bukan ya, karena Mas Adi yang fotokopian saya gitu. Kan saya yang asli, yang lahir duluan gitu ya. Saya lahir jam 4, Mas Adi lahir jam 5. Jadi saya lahir itu masih sempat tahajud, puasa, sahur. Mas Adi itu udah gak sempat tahajud. Itu ya, itu bedanya saya dengan Mas Adi, kelahirannya. Yang kedua yang beda istrinya. Udah. Baik, saya bacakan dulu sebagai pembuka saya, yaitu surat ini aja lah, surat ke-23 Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi syarat pertama orang yang beriman itu khusyuk dalam sholatnya, yaitu ketika sholat menghadirkan yakin dirinya akan kembali dan mempertanggungjawabkan amal solehnya, amal-amal perbuatannya, baik amal soleh atau amal amal buruk. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, serta orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu dengan cara berzina atau sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah serta janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Memelihara, jadi bukan sekedar khusyuk, tapi juga dipelihara, artinya dijaga keistiqomahannya, dijaga tertib-tertibnya, tertib waktu, tertib tempat, tertib cara. Di awal waktu di masjid berjamaah, itu laki-laki. Mereka itulah orang yang mewarisi, yakni mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Jadi kalau ada Shadaqallahul Azim, artinya Maha benar Allah yang Maha Agung. Ini orang-orang seringnya Maha benar Allah dengan segala firman. Kok iso? Padahal kan Shadaqallah Azim, Allahul Azim itu kan Allah yang Maha Agung. Kalau diterjemahkannya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu namanya ngawir, ngabur. Baik ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, ini rahmati Allah. Alhamdulillah Habib Sayyidi sudah bersama dengan kita. Insyaallah kita akan membahas
tema tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini temanya apa jangan-jangan? Keutamaan Rasul atau keindahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ini kita bertambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat, anta ma'aman ahbabta. Ibu kalau idolakanlah Rasulullah dengan segala keindahan akhlaknya. Jangan sampai memuji-muji di depan suami yang dipuji suami orang, yang dipuji-puji orang lain, laki-laki lain. Jangan, yang dipuji Rasul suami gak cemburu. Tapi kalau yang dipuji suami orang lain pasti suaminya akan cemburu. Nanti kalau sudah begitu gantian, suami juga memuji-muji istri orang lain. Nah, ini di dalam rumah tangga saling puji-pujian tapi ke orang lain, bukan ke saling pasangan. Dan ini berbahaya, akan menjadi retaknya rumah tangga. Baik, demikian yang bisa saya awali untuk pertemuan kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Habib. Ini mau lesehan apa kursi? Lesehan begini, oke baik. Kepada Habib Saidi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'asiyatik aw yushiduna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, wabil khusus kepada beliau Ustadz Awan Abdullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ngerangkepi adiknya Ustadz Adi Abdillah yang saya baru tahu kalau beliau tidak bisa hadir barusan. Karena paham saya hadir, bahkan jadi ceritanya daripada dapat cerita dari orang yang tak ceritakan langsung, ketika dapat undangan jam 8 pagi ini, biasanya kalau Ramadan itu kadang sampai jam 2, jam 3 belum bisa tidur, lanjut subuh. Nah terus habis subuh ini jam 5, setengah 6 menit, 12, jam 1 baru bangun. Jam 1 baru bangun. Nah ini tadi, wah ini nek kon ning Bromo Nilan ngebut jam setengah 8 itu. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya bangun tidur itu keingetannya majelis ini. Wah, udah telat, udah jam 9. Istri saya melihat itu langsung ketawa. Orang sekarang masih jam 9 malam kok, tadi malam. Tadi malam itu ketiduran, habis terawih jam 8 ketiduran.
bangun itu jam 9. Ya Allah, jam 9. Pikirannya ke atasan. Orang jam 9 malam kok. Lega kalau tadi pagi tidur piye gitu, tinimbang telat ning ngono, wah ra iso. Nah, terus saya jam 5:30 itu berangkat. Jam 5:30 berangkat, pas sampai di sini Ustaz Adi ngirim video Habib, tempatnya sudah saya siapkan. Habib ini ada bukhur, nanti kalau Habib mau bakar bukhur bakaro jebul sopong dewi ibu tiap bagi Ustaz Awan. Terus saya WA, saya balas, Ustaz, saya sudah di halaman masjid, cuma izin saya tak tidur, nanti jam 8 bangun. Kalau 8:15 belum bangun, ketuk aja jendelanya, insya Allah cepat bangun. Dan benar, tadi sampai sini jam 6, lihat ada mbok-mbok masih nyapu nih, mau kajian, olahraga dari situ mbok-mbok itu. Ustaz Syafi'i, aku langsung tidur ini. Ketika bangun itu mata buka itu tak pikir Ustaz Adi kok kurus. Masih belum sadar, belum konek ini. Kok senyumannya kan tak beda ya. Efek Ramadan nih. Wah, jebul asik. Masya Allah. Nek di barengke ngono ki cen rapati yo mirip. Gitu. Kalau dibarengin berdua gitu memang enggak mirip. Cuman kalau dilepas lagi, siapa ini? Pemerintah tangi turun. Masya Allah, semoga Allah Ta'ala berkahi beliau. Insya Allah, amin. Tentunya semuanya sudah dijelaskan oleh beliau apa perbedaan antara Ustaz Adi dan Ustaz Awan. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga termasuk yang sering melihat YouTube-nya antum. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ini juga malah baru datang Ustaz Syafi'i Maskur. Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diperjumpakan di majelis ini, di Bromo Nilan ini. Mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, itu banyak sekali cerita-cerita mengenai para kaum solihin sebelum baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Kaum solihin sebelum Nabi Muhammad itu banyak. Bahkan ada satu kisah yang komplit dari ketika orang soleh itu masih kecil sampai orang soleh itu hampir meninggal dunia. Komplit, bahkan disebut oleh Allah Ta'ala ahsanal qasas, seindah-indah cerita. Siapakah orang soleh yang diceritakan oleh Allah dengan cerita yang sangat dahsyat, cerita yang melebihi daripada segala macam jenis cerita yang ada di bumi. Kalau misalkan semuanya pernah baca novel ini Anda terlarut dan terharu dengan kisahnya, maka kalau misalkan baca kisah kaum orang soleh tersebut kok tidak larut di dalam, oh berarti utaknya melengse sih. Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan ahsanal qasas, seindah-indah cerita. Itu kalau misalkan di bulan Ramadan, mudah-mudahan suatu saat bersama Ustaz Awan, Ustaz Adi, jamaah semuanya bisa setelah umroh Mekah Madinah menuju ke kota Tarim Hadramut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ke kota Tarim Hadramut itu di situ ada sholat taraweh 1,5 juz bersama Habib Umar bin Hafid. Kalau di Jogja ada sholat taraweh 1 Al-Quran.
Mungkin ibu-ibu yang mau nyoba bagaimana rasanya satu Quran itu bisa ke Pondok Pesantren Nurul Haramain di Sentolo. Itu Quran 1 ba'da maghrib mulai sholat nyicil Al-Qur'annya. Cuman katanya setiap 4 rakaat suplemen keluar. Jadi setiap 4 rakaat itu mangan rampung lanjut siapa tahu ini ada Ustaz, kita coba yuk kayak apa sih satu Al-Quran kayak nih rakaat nulis masuk bulan. Atau di Pondok Pesantren Temboro, tidak salah beberapa waktu yang lalu pernah ya ke Temboro yang ada ada peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Di sana juga satu Al-Quran full. Cuman kalau di Pondok Pesantren Habib Umar bin Habib itu tidak satu Quran, satu malam 1,5 juz. Nanti di malam 17 itu Famil Quran. Cuman kalau sudah ketemu surat yang orang soleh ini diceritakan, ini orang tidak pada kerasa. Hampir 1 juz ini tidak kerasa capek. Kenapa? Karena enaknya menghayati bacaan Al-Quran yang dibaca oleh guru mulia Al-Habib Umar dengan cerita yang asik. Cerita apakah itu? Cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam satu surat khusus namanya surat Yusuf. Ya romantisnya ya ada, ya dramanya yono, kekerasan trailernya ono, kriminalnya juga ada, penculikan ada. Itu cerita yang luar biasa. Bahkan nanti ada adegan masuk ke dalam penjara, di penjara ketemu 2 orang. Wah, kalau dibahas mengenai cerita Nabi Yusuf luar biasa, luar biasa. Banyak hikmah-hikmah. Yang salah satu hikmahnya itu Bu, jadi ketika di akhir-akhir cerita nanti, ketika raja itu kan mimpi melihat 7 ekor lembu kurus gemuk, melihat 7 ini begini seperti itu. Nanti terus tanya sama para peramal-peramal kerajaan. Maka peramal-peramal kerajaannya mengatakan adghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Ini hanya bunga tidur. Kalau bunga tidur tidak ada yang bisa menerjemahkan. Kok ternyata temennya Nabi Yusuf yang dulu di penjara itu tahu. Wah, raja mimpi, sing tepat mimpi bisa mentakwilkan Nabi Yusuf. Raja, ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi tepat sesuai dengan apa yang diimpikan. Jangan meremehkan tentang mimpi. Karena kadang-kadang orang yang tidak ngaku mimpi ketika ditakwilkan mimpinya jadi kenyataan. Tidak boleh berbohong tentang mimpi. Orang yang mimpi bohong itu dosa. Berarti ada seorang santri melihat kiainya cakep, bunyainya cakep, dia mimpi bilang sama kiainya, santri baru ini, ini ganteng, punya ini ayu, dia anak wedok yang mesti ayu. Bingung dia, gimana caranya saya jadi mantu Pak Kiai? Bangun tidur langsung nangis. Wajah kok santriannya kan kok tangi dulu kok langsung nangis. Dihadapkan Ustaz tidak mau ngomong, dihadapkan Pak Kiainya. Waduh Pak, kalau ada Ustaz saya tidak mau ngomong, saya mau ngomongnya sama Pak Kiai sama punyanya aja. Ustaz suruh keluar, Kiai sama punyanya. Ada apa kamu? Wah Kiai, tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti gerejanya Raja Abdul Hamid itu. Raja Abdul Hamid pernah dia cerita, ada orang bilang, saya mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah kirim salam sama kamu dan berkata, katakan kepada Hamidku. Setiap kali menyebut Hamidku, diakui Hamidku. Ulangi sekali lagi, katakan kepada Hamidku. Ambil uang, ngomong sekali lagi kan, aku ketemu Rasulullah, katakanlah kepada Hamidku. Ambil duit lagi, aku ketemu sama Rasulullah, katakanlah kepada Hamidku. Siwang lagi, katakanlah kepada Hamidku, tadi malam dia lupa membaca sholawat yang biasanya dia rutin baca kepadaku. Gantinya bayarlah hutang orang yang datang ini. Tenang, betul. Betul, dia punya rutinan sholawat yang dia baca. Lupa tadi malam itu diingatkan sama Rasulullah. Hutang, balasannya suruh bayari hutang dari mana? Berapa hutang? Kok langsung pengarani lo pengerti aku ngimpi ngono. Nah ini saya tadi malam mimpi ketemu Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, punyanya nangis. Terus Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang sama saya, Pak Kiai sama Bunyai, suruh menikahkan saya dengan putri jenengan. Ya ini yang nangis. Ustaz, ambilkan penjalin, ambilkan rotan. Langsung sama kayaknya murid yang baru suatu itu. Rasulullah tidak mungkin bohong. Kamu tidak mungkin benar. Wong anakku laki-laki semua. Beneran ngaku sih. Itu apa sih? Wong anakku nggak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dua orang yang berada di dalam penjara bersama Nabi Yusuf, yang satu tuh ngimpi bohong, yang satu bener. Yang bener itu yang orang yang menuangkan minuman kepada majikannya. Sedangkan yang bohong itu yang tukang roti, yang dia melihat ada burung-burung yang makan roti dari kebakarannya. Maka setelah sama Nabi Yusuf diceritakan bahwa sesungguhnya kamu nanti akan keluar dan bebas, sedangkan kamu akan dihukum dan kepalamu dimakan oleh burung-burung. Ini yang kepala dimakan sama burung-burung terus bilang, enggak kok, saya cuma bercanda, mimpi itu bohong. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Sudah ditentukan jawabnya. Dan betul terjadi. Yang satu kembali ke raja dan melayani raja, difitnah mau meracun. Dan yang satu betul dibunuh. Dibunuh dan akhirnya ketika dipancung, burung-burung makan dari kepalanya. Ini Yusuf ahli takwil betul, terjadi langsung. Nah, takwil mimpi itu betul. Tidak boleh, tidak ada ilmunya, tidak boleh ngawur. Daripada tidak tahu, mending dislamurke kepada hal-hal yang positif. Jangan dislamurke perkara yang negatif. Jangan iman-iman. Takutnya malah tenanan. Contoh mati. Mimpi mati utang itu. Bapak ya sarungan aku mimpi aku mati gue rapi kenapa? Tanya sama Pak Kiai, saya melihat diri saya mimpi saya mati, bagaimana Pak Kiai? Oh jangan khawatir Bu,
Orang yang mimpi melihat dirinya mati menandakan kalau dia panjang umur. Malahan akhirnya ini temannya Nabi Yusuf ini, orang datang kepada Nabi Yusuf, raja melihat begini-gini dalam mimpinya, artinya apa? Maka Nabi Yusuf menjelaskan, subhanallah, orang kalau memang tulus ya, dia tidak mengharapkan apapun dari yang dia berbuat baik kepadanya. Nabi Yusuf tidak bilang, oh ya tidak bisa, bebaskan dulu. Saya masih di sini kok, disuruh nakwil ke mimpi, saya tak keluar dulu, baru tak takwil ke. Dan Nabi Yusufnya saya bilang gitu. Nabi Yusuf enggak, penjelasannya gini. Tolong bilangkan kepada raja untuk menelaah kembali kasus saya. Akhirnya betul, ketika lapor ke raja kalau ini ada takwilnya, raja ngutus utusan untuk menjemput Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang, enggak, saya enggak mau keluar sebelum kasus saya betul-betul terpecahkan. Kalau saya salah siap dihukum, cuman kalau saya enggak salah saya mau dibebaskan. Betul, sama raja akhirnya diteliti kasusnya Nabi Yusuf ini. Setelah diteliti kasusnya Nabi Yusuf, ternyata raja menginterogasi itu mbok-mbok sing teriris tangannya itu, diinterogasi sama raja. Siapa yang salah ini? Oh, Yusuf tidak salah, kami yang merayu dia. Menginterogasi Siti Zulaikha. Sekarang gimana? Has-hasal haq ana rawatuhu an nafsi. Kebenaran sudah muncul. Memang aku yang merayu Yusuf oleh diriku sendiri. Akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan sama raja, dijadikan orang kepercayaan raja, dan di sini Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku orang yang mengelola perbendaharaan kerajaan. Dan ini hikmah, ketika sesungguhnya Allah mentakdirkan Nabi Yusuf akan mengelola perbendaharaan kerajaan. Cuman karena dia ngomong sama raja, beliau berbicara sama raja, maka diundur jabatan ini sampai 10 tahun. Sampai beberapa tahun gitu diundur sama Allah. Kalau tidak ngomong, Allah berikan langsung. Cuman karena Nabi Yusuf bilang, maka diundur beberapa tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini hikmahnya banyak. Kalau misalkan dari awal surat sampai akhir surat, luar biasa hikmahnya. Habib, berarti cerita-cerita kaum salihin di Al-Quran banyak, sangat banyak. Dan bukan salihin saja, salihah, wanita-wanita salihah. Allah Ta'ala ceritakan cerita mereka di dalam Al-Quran. Siapa saja orang salihah yang diceritakan di dalam Al-Quran, Habib? Siti Hawa. Siapa lagi? Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, yang ketika didatangi oleh malaikat sempat komunikasi juga sama malaikat, wa hadza ba'li syaikha. Bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku wanita yang sudah tua dan mandul, dan suamiku ini juga sudah tua, wanita salihah. Siapa lagi? Sayyidatuna Maryam, diceritakan jelas di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dikatakan bahwa sesungguhnya kalau Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian, maka bagian pertama ialah ilmu tauhid, ilmu yang menjelaskan mengenai keberadaan Allah. Ilmu tauhid, saking pentingnya ilmu tauhid, maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam banyak-banyak ayat dan surat. Dan kalau misalkan digabung di press sepertiga Al-Quran, itu menjelaskan mengenai ketauhidan. Oke, sepertiganya ilmu tauhid. Sepertiga yang kedua apa, Habib? Sepertiga yang kedua ilmu agama Islam, fikih. Bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana bermuamalah, utang piutang dan lain sebagainya. Sepertiga di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai hal itu.
saya memang rotok batuk. Insya Allah nggak covid lah. Lagi wedi nek mung batuk ngono sama orang corona. Tak ini wae wis covid. Wae kok covid. Lalu sepertiga tentang ilmu tauhid, sepertiga mengenai ilmu fikih, sepertiga yang ketiga cerita-cerita orang yang soleh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Khidir, cerita Nabi Luqman, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Dawud, cerita Nabi Samuel, Nabi Uzair, dan lain sebagainya. Habib, berarti cerita kaum solihin penting. Kalau tidak penting, tidak memiliki porsi yang besar di dalam Al-Quran. Kalau tidak penting, tidak akan diceritakan Allah Ta'ala banyak-banyak cerita tentang Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Bahkan Allah Ta'ala liyuthabbitu bihi fu'adak, untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad, untuk mengambil ibrah dari cerita-cerita tersebut. Hikmahnya luar biasa banyak. Cerita mengenai kaum salihin, hikayatus salihin jundun min junudillah yudkhiluhullah fi qulubil ibad. Cerita kaum salihin ini merupakan satu di antara prajurit-prajuritnya ya Allah yang bisa masuk ke dalam hati, merubah keadaan hati orang tersebut setelah mendengar cerita. Membandingkan bagaimana orang tersebut yang diceritakan, bagaimana saya. Bahkan melihat kaum sholihin. Makanya kalau misalkan orang berjumpa dengan orang soleh, maka hiasilah hatimu dengan indahnya wajah orang soleh itu, cinta kepada kesolehannya, bukan kepada jenisnya. Salah kalau misalkan ada, oh saya jatuh cinta sama Kiai Fulan. Saya pernah lihat sendiri Habib Syekh itu ketika di satu majelis itu ada mbok-mbok. Jadi cinta yang bukan karena lawan jenis, cinta karena ini orang yang memberikan ilmu, yang memberikan wawasan, yang menjelaskan mengenai hikmah. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum salihin. Habib, kalau mendengar cerita mengenai kaum salihin, pasti kami mengingat beliau dong. Iya. Seperti cerita mengenai Syekh Abdul Qadir Jilani. Umat Islam dari ufuk masyriq sampai ufuk maghrib, tidak ada yang tidak mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani keutamaan beliau. Salah satu di antara keutamaan Syekh Abdul Qadir Jilani ialah kalau tanpa Syekh Abdul Qadir Jilani, satu di antara 4 madhab itu sudah hilang. Satu di antara 4 madhab dunia, satu di antara 4 madhab di dunia, kalau bukan karena dihidupkan kembali oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, maka sudah hilang sekarang. Madhab apakah itu? Madhab Al-Hanabilah. Madhab Hanabilah ini satu di antara 4 madhab yang muktabar. Yang pertama madhabul Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Banyak madhab yang termasuk terbanyak di dunia. Di daerah Amerika, Eropa itu banyak-banyaknya Ahnaf. Makanya kalau misalkan berjumpa dengan orang tidak baca Fatihah, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim sama sekali, lihat, tanya sama dia, kamu kok tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa? Orang pintar mengatakan, memang madhab saya Hanafi, di kami tidak sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ngelakoni ini perkara karena ilmu. Oke. Ada yang orang membaca Bismillahirrahmanirrahimnya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya, kok baca
bismillahnya pelan sih? Oh iya, saya madhabnya Maliki. Madhab yang kedua, banyak-banyaknya di daerah Afrika sama di daerah Hijaz, itu madhab Maliki banyak. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dibaca sir, dibaca pelan. Yang nomor 3, mayoritas orang Indonesia, sebagian di daerah Arab seperti Yaman, Oman, sebagian di daerah Afrika, sebagian lagi di daerah India juga banyak. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok kalau kamu membacanya keras kenapa? Saya madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Nah kalau madhab Hanabilah ini Habib, madhab yang keempat. Nah, cuman ada sebagian orang nggak baca Fatihah nggak baca Bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Loh, kok nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa? Ikut-ikutan TV. Nah, ini namanya orang yang nggak tahu ilmu, ameh melakoni. Apa untungnya Habib? Kalau tanpa dasar ilmu nggak sah gitu salatnya. Kalau tanpa dasar ilmu nggak sah. Kalau orang madhabnya Syafi'i, wuduknya Imam Syafi'i, sholatnya Imam Syafi'i, kok Bismillahirrahmanirrahimnya Imam Hanafi, sholatnya sah. Karena madhab itu nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh jadi esteran. Satu ya satu, ini ya ini, nggak boleh campur itu, kecuali darurah, kecuali dalam keadaan darurat banget. Seperti kemarin di awal Ramadan, saya ingat betul Habib Habibi Al-Atas mengirim mengenai atau share di Facebook beliau mengenai niat Ramadan untuk 1 bulan. Halo, mungkin jenengan nyimak belok pulau kok membayangkan Nabi Yusuf. Karena setelah saya duduk di sini tidak ada yang nengok ke arah kiri kanan saya sama sekali. Jujur aja ini pesonanya kalah Ustaz Ahmad. Aku dari intermezzo dan ngantuk lagi. Oh Habib-Habib Al-Atas. Habib-Habib Al-Atas di awal-awal sebelum Ramadan dan di sebelum Ramadan menjelaskan kalau misalkan bisa mengamalkan pendapat Habib-Habibi, rumahnya tidak jauh dari sini. Mungkin jamaah pernah jumpa dengan beliau, Masya Allah, pemuda yang faqih, yang ahli ilmu, punya pondok, santrinya juga Masya Allah baik-baik, soleh-soleh. Rumahnya tidak jauh dari sini di daerah Kalasan. Beliau mengirimkan mengenai apa niku niat puasa 1 bulan. Beb, kok niat puasa 1 bulan kok? Bukannya niat itu setiap hari ya? Kalau niat setiap malam itu Imam Syafi'i. Cuman kalau niat puasa 1 bulan itu Imam Maliki. Apa boleh kami niat 1 bulan? Dikatakan hikmahnya ada 2. Yang pertama, kalau toh lupa bacanya, tetap lanjutkan puasamu. Karena nanti kalau misalkan siapa tahu lupa, cuman setiap malam tetap niat. Cuman kalau dilalak kelalen, wes niat durung ya mau yo. Lah, terawih ngantuk ini nih. Nawa itu. Oh makan. Mulutnya ikut ngomong, cuman hatinya lalai mau ngantuk. Ini lanjutkan puasamu, karena puasamu pasti sah dengan menurut mazhab Imam Malik. Begitu pula kalau misalkan orang yang niat 1 bulan ini, cuma niat setiap malamnya wajib, wong kita Syafi'i. Hanya niat 1 bulan, hikmah 1 pertama itu. Yang nomor 2, kalau ada orang yang di tengah-tengah Ramadan meninggal dunia, dia sudah mendapatkan pahala puasa 1 bulan. Karena di awal sudah niat puasa untuk 1 bulan. Ini perbedaan-perbedaan ini diambil ketika darurat. Oh ya mati, wah praposo kok entuk ganjarane. Lah ngopo wingi melu niat sesasi. Ra nganti sesasi mati. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya apa? Hanabilah. Mazhab Hambali.
Ini hampir habis orangnya, pengikutnya, penerapnya. Ketika melihat mazhab Hanabilah hampir habis, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengganti mazhab beliau dan menghidupkan kembali murid-muridnya, disuruh bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang masih ada lagi. Tidak ada yang mengingkari keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang saleh luar biasa, alim, wali. Yo nek dibandingke jenengan yo ora ketemu lah. Al-Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani ada satu cerita. Sebelum ini kita masih baru mukadimah ini. Ini belum masuk tentang Nabi Muhammad ya. Padahal intinya keindahan Nabi Muhammad itu berapa menit ini? Setengah jam ini kita mukadimah dulu. Oh, petah-petah aja dengan kembali ini. Kalau pun golek sendean dewi. Saya sudah dapat lendetan sendiri. Ini namanya habwa. Habwa ini ketemu lendetan, bukan penyakit, nasib ustad. Itu tempatnya duduk di tengah. Nah, yang seperti itu dapat sendetan. Kayak orang lendetan geblak ini ya, kecuali ini, ya, lumayan nih. Mana usah ngaji ini waktu. Ini namanya habwa. Habwa ini kerja termasuk salah satu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Habwa. Cuman memang saya tidak rekomendasi kalau majelis ibu-ibu lagi pengajian nganggo habwa itu orang bangun blas. Man kalau di rumah ke masjid pas tadarus, enggak tadarus kenapa toh Bu? Wah, enggak enak tadarus di masjid, enggak dapat mendetan. Nah, bawa ini aja. Bawa kayak gini nih. Baca, ambil baca ini dari ini karepmu. Ngelendet dhewe ini. Coba nek ngantuk ya tetep ngeblak. Syekh Abdul Qadir Jilani. Lo mau cerita apa? Habib Nabi Muhammad sudah atau belum? Belum ini masih mukadimah. Jadi siap-siaplah mau ubah posisi duduk sampai 100 kali yang rapat yang ngurus. Ini orang bombok ini kan. Badan guyon nggih. Biasanya ngaji tidak sampai 50 menit gitu sudah selesai. Jangan kok kemudian ngerti yang ini ramangkan. Tidak ada biasanya. Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu ceritanya ada seseorang yang datang kepada beliau, salah satu di antara jamaah beliau lah. Kok dihidangkan makanan? Bersama jamaahnya ini dihidangkan makanan. Insya Allah ngeri. Kalau sedang bersama pemerintah itu memang harus jaga mulut. Salah-salah ngomong dihukum atau dipenjara. Indas salatin ihfadil lisan. Kalau misalkan di depan penguasa jaga tutur kata. Salah ngomong. Wa indal awliya wassalihin ihfadil janan. Kalau di depan para wali dan kaum salihin jaga hati. Ini kalau bukan jaga lisan aja, hatimu kamu jaga. Kenapa? Salah-salah terlintas di dalam hati jelek, kualatnya na'udzubillahi min dzalik. Kalau di depan kaum salihin jaganya bukan mulut toh. Mulut mungkin kita buka, hati. Seperti yang terjadi kepada orang di sisi Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa yang terjadi dengannya? Ketika dihidangkan makan, maka Yun Sewu Syekh Abdul Qadir Jilani bilang sama orang ini, yuk makan. Maka orang ini mengatakan, mohon maaf Syekh, saya puasa. Yuk makan. Mohon maaf Syekh, saya lagi puasa. Wali, jadi pada jenengan ya. Wali nih.
Syekh Abdul Qadir Jailani bilang sama orang itu, makanlah dan aku jamin puasamu hari ini tetap diterima oleh Allah. Halo, wali nggih, jadi padake nggih, beda urusane. Jangan pikir iso wali. Ini makanya saya tegaskan, ini wali nih. Aku jamin puasa hari ini diterima oleh Allah untuk kamu. Fa'aba. Ini orang yang di depan Syekh Abdul Qadir Jailani masih tidak mau. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, oh 1 hari puasa diterima belum cukup. Kamu makan, aku jamin kamu mendapatkan balasan makanmu ini puasa 1 bulan. Aku akan minta sama Allah. Aku akan minta dengan aku berdoa, karena kamu menghormati aku sudah memintamu makan, Allah memberikan kamu pahala puasa 1 bulan. Maka orang ini mengatakan, makan, saya puasa sih. 3 kalinya Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, kamu makan sekarang ini, aku jamin kamu mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Bu, kalau jenengan jadi orang itu kira-kira makan apa nih? Makan, bismillah. Rasa kok jamin tetap ayo. Dalilnya ini menghormati yang sudah membedakan. Cuman ini orang ini tidak jaminan puasa 1 hari, tidak mau makan, jaminan puasa 1 bulan, tidak mau makan, jaminan puasa 1 tahun, tidak mau makan. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tahu dari awal di hati orang ini ada riak, ada ujub, takjub terhadap dirinya. Saya puasa, nggak puasa. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengajak keempat kalinya dan mengatakan, jatuh kamu dari mata Allah. Kamu sudah jatuh dari mata Allah. Kamu jatuh dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang ini murtad dan matinya mati kafir. Artinya, makanya seperti kami katakan tadi, kalau sudah depan kaum sholihin, para aulia itu, jaga hati-hati, bro. Saya tidak tahu yang wali yang mana. Ada siapapun, terlebih orang-orang yang ahli ibadah, nanti tetap dijaga. Syariat tetap dijaga, Bu. Syariat dijaga. Ibu Husnudzan ini wali itu diajak salaman, bukan mahram, bukan haram. Syariat tetap dijaga. Habib ini wali, masa wali-walinya tidak mau ngajak untuk berbuat haram? Tidak boleh. Masa wali-walinya tidak boleh ngajak haram, kecuali Nabi Khidir itu selesai. Seperti ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir ini materi bocah menurut itu terusan Quran. Masya Allah. Habib, jadi ketika mendengar cerita kaum sholihin ini apa? Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan sebutan-sebutan nama kaum sholihin, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Rahmat tersebut hati tenang. Rahmat tersebut semangat ibadah. Rahmat tersebut tambah hikmah. Rahmat tersebut pengen belajar. Rahmat tersebut tambah ilmu. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan kaum sholihin, rahmat Allah Ta'ala turunkan. Maka para alim ulama mengatakan, fakaifa bi aslahis sholihin. Kalau misalkan ketika disebut kaum sholihin Allah turunkan rahmat, bagaimana dengan solehnya manusia yang bernama baginda agung Nabi besar Muhammad? Minimal ketika kamu mendengar cerita tentang Rasulullah, maka kamu mengidolakan Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka jaminan seperti yang dikatakan oleh Ustaz Awan tadi, orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Para sahabat itu kalau misalkan dengar hadis ini, mereka senangnya luar biasa.
Karena mereka tahu mereka sangat cinta sama Rasulullah dan mereka ingin dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Bayangkan terhadap umat yang tidak pernah mendengar cerita tentang Rasulullah, bagaimana mau cinta Rasulullah? Lagi diceritakan sama Rasulullah, langsung dia menjawab, nggak usah berlebihan tentang Nabi Muhammad. Masya Allah, Allah memberikan kelebihan tentang Rasulullah di dalam Al-Quran dengan kelebihan yang banyak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allah berikan kelebihan sama Rasulullah. Inna Allaha a'ta Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan lam yu'tahunna ahadun qablahu wa la ba'dah. Allah Ta'ala berikan 5 perkara terhadap Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bil ismi wal jismi wal ata wal khata wal ridha. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi 5 perkara. Ini 5 perkara yang dirumuskan di dalam satu perkataan. Sebetulnya banyak perkara. Bil ismi, dengan nama. Apa perbedaan nama Nabi dengan nama-nama Nabi yang lain? Di dalam Al-Quran ada. Ibu-ibu boleh buka Al-Quran. Tidak ada satupun Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya Muhammad. Tidak ada. Kalau cerita wa ma Muhammadun, iya. Cuman kalau memanggil seperti ya Yahya hudil kitab bi quwwah, itu ya Yahya, ya Musa, ya Adam, iya. Cuman kalau ya Muhammad tidak ada. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan perkataan ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Mudaththir. Bukan dengan nama, cuman dengan panggilan kehormatan Rasulullah SAW. Beda Nabi yang lain, ya Yahya. Kalau Nabi Musa, ya Musa, ya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Cuman kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Beda bu, ibu dipanggil sama suaminya, Markona, nah. Sama kalau yang dipanggil Mama, beda kan? Panggilan gelar itu menunjukkan rasa sayang yang lebih daripada panggilan nama. Halo, ini kok langsung wajahnya, bojo kurang tahu juga aku terus. Ini langsung ngedrop kabeh. Makanya para suami, kalau misalkan Anda ingin memanggil sebutan yang romantis, panggil dengan sebutan bukan namanya. Rasulullah kalau lagi romantis sama Sayyidatina Aisyah, manggilnya ya Humairah. Saya ingat betul bapak saya kalau manggil ibu saya itu Nona. Saya ingat waktu masih kecil saya mendengar sendiri ketika bapak almarhum memanggil ibu Nona. Pulau ki opo Nona. Nona terus. Nih kita nih Ustaz Ahmad mau ngikuti ini. Mbak, manggil istrinya Mbak. Cu. Saya sering manggil istri saya, Cu. Kok manggil Cu dong? Cu. Wah, kok manggil istrinya apa tapi Karwo. Sikarinya apa? Bil ismi, dengan nama. Kalau Allah memanggil Rasul di dalam Al-Quran, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Mudaththir. Tidak ada ya Muhammad. Yang nomor 2, wal jismi, dengan tubuh Rasulullah. Apa ini yang dimiliki tubuhnya Nabi Muhammad?
yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. Tidak sedikit di dalam Al-Quran menyebut tentang anggota tubuhnya Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Dadanya Rasulullah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata itu tidak keliru di dalam melihatnya dan juga tidak salah. Halo? Matanya Rasulullah disebut, dadanya Rasulullah disebut, anggota-anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ketika engkau wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan bukannya kamu yang melempar ketika engkau melempar wahai Muhammad, akan tetapi sejatinya Allah Ta'ala yang melempar. Ketika Rasulullah SAW mengambil pasir dan mengatakan syahadil wujuh, syahadil wujuh, syahadil wujuh. Jadi ketika perang ini Bu, Rasulullah ambil pasir disebar sama Rasulullah, syahadil wujuh. Tidak satu pasir pun kecuali masuk ke dalam mata orang-orang kafir itu. Sehingga mereka perangnya tetap kelilipan. Apa ini? Kelilipan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Anggota tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuthabbitu bihi fuada. Untuk kami tetapkan sanubari hatimu wahai Muhammad. Hatinya Rasulullah disebut oleh Allah Ta'ala. Allah. Ya salam. Wal aqa, pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW tidak Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebelum Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka maqaman mahmuda. Dan sungguh Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu wahai Muhammad kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Sing maqaman mahmuda itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kalau malam wahai Muhammad, salatlah salat nafil. Apa salat nafil? Salat sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, tahajud malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah Ta'ala akan membangkitkanmu kelak di akhirat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, pemberian yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal aqa, pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minan, kehidupan alam akhirat kelak itu lebih baik untuk Muhammad daripada kehidupan duniawi ini. Di pertama ini, di dunia ini, pemberian yang Allah Ta'ala berikan, harumnya tubuh Rasulullah di dunia, pasti yang kelak di surga lebih harum. Indahnya panas Rasulullah di dunia akan di akhirat kelak lebih indah. Merdunya suara Rasulullah ketika di dunia, di surga nanti akan lebih merdu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menikmati paras wajah indah Nabi Muhammad SAW kelak di surganya Allah Ta'ala. Allahumma wal khata, kesalahan. Kesalahan apa? Pemberian Allah Ta'ala kok diberikan kesalahan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Di dalam surat Al-Fatah, sesungguhnya Muhammad, kami sudah bukakan kepadamu pembukaan yang jelas dan nyata
Untuk apa ya Rabb? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk kami ampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kesalahan Rasulullah itu yang tidak ada ceritanya Rasulullah punya dosa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah salah. Ada sebagian orang yang mengatakan ini berarti syariat ini salah. Opat. Orang yang menisbatkan kesalahan kepada syariatul Islam, menisbatkan kesalahan kepada Rasulullah, berarti di otakmu ada khalal, kegarutan berat, bukan ringan lagi. Seperti saya selalu contohkan, kenapa kok mendadak kayak gini? Ada orang yang i'tirad, ada orang yang menentang terhadap syariat Islam. Bukan Islam yang salah, bukan Rasulullah yang salah, kamu yang salah. Tidak mungkin Allah Ta'ala letakkan di dalam syariat Nabi Muhammad, baik itu Quran ataupun itu hadis, kecuali benar. Tidak ada Rasulullah punya salah. Habib, Rasulullah kan pernah sholatnya sampai beliau sujud sahwi. Rasulullah mengatakan, aku bukannya lupa, cuman Allah Ta'ala menjadikan aku lupa. Untuk apa Allah Ta'ala jadikan Rasulullah lupa? Untuk mewujudkan yang namanya sujud sahwi. Habib, Rasulullah kan pernah minum berdiri, Habib, dan itu makruh. Rasulullah minum berdiri untuk menunjukkan minum berdiri bukan perkara yang haram. Halo? Pernah Rasulullah minum berdiri? Pernah ketika minum air Zam-Zam. Cuman itu posisi saat itu dalam keadaan mendesak betul, orang ramai. Rasulullah minum berdiri. Maka masih ada sebagian orang yang kalau di sana minum Zam-Zam berdiri, karena Rasulullah memang minum berdiri. Cuman sebagian ulama mengatakan, Rasulullah untuk menunjukkan kalau minum air Zam-Zam itu dalam keadaan terdesak penuh, dan untuk menunjukkan kalau minum berdiri itu bukannya haram, cuman tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kecuali satu kali saja dalam keadaan itu. Selain itu Rasulullah tidak pernah minum berdiri. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang nomor 5, waridho. Ridho. Yang punya suami keponakan anak namanya Ridho, jangan GR. Namanya anak saya Ridho, bukan anak jenengan yang dimaksud Ridho. Akan tetapi keridhaan Allah yang terbesar, yang Allah Ta'ala akan berikan kepada Nabi sampai Nabi puas, baru Allah Ta'ala akan berhenti memberikan. Selama Nabi Muhammad meminta, Allah Ta'ala akan menturuti keinginan Rasulullah SAW. Ayatnya tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, hingga engkau ridho. Siapa orang yang punya 5 keistimewaan seperti ini? Yang keempat, al-khotok, kesalahan yang tidak ada dan sudah dihapus, diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Itu tadi ayatnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi punya salah, punya dosa. Salah satu pun tidak ada Rasulullah. Dosa satu pun tidak ada Rasulullah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Nabi itu maksum. Cuman beda, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Nanti di akhirat itu Nabi Adam itu dimintai syafaat, beliau merasa tidak berhak. Aku memiliki kesalahan kepada Allah. Allah sudah melarangku untuk makan buah khuldi. Allah melarangku untuk makan buah yang Allah larang. Cuman aku malah makan. Nabi Adam itu kan sudah dimaafkan. Cuman saat ini bisa teringat aku tidak berani minta sama Allah. Mengaku saja salah. Nabi Nuh juga mengingat kesalahan beliau. Aku pernah meminta ampun untuk anakku yang Allah Ta'ala tegaskan kepadaku, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, anakmu itu amal buruk. Jangan minta kepadaku sesuatu yang kau tidak ketahui. Aku mengancam kamu akan menjadi orang yang bodoh.
takut Nabi Nuh, dan teringat sampai di akhirat. Nabi Ibrahim ketika di akhirat nanti, ketika dimintai syafaat, Nabi Ibrahim berikan syafaat, aku juga punya salah sama Allah. Salahnya apa? Aku pernah berbohong. Nabi Ibrahim pernah berbohong, padahal bohongnya itu di dalam penegakan syariat, dan harusnya itu tidak bohong. Tujuannya untuk iqamatul hujjah. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Lah yang menghancurkan itu loh, yang gede sendiri. Atau itu loh berhala. Sama Nabi Ibrahim pernah ditanya sama raja, ini siapa? Raja Mesir waktu itu. Kalau melihat istri orang nafsu. Jadi kalau ada orang punya istri cantik sama raja Mesir, maunya dinikmati. Kecuali kalau adiknya orang, maka dia segen, mau tidak mau seorang saudara akan menjaga saudarinya. Maka Nabi Ibrahim ditanya, ini perempuan siapa? Siti Sarah. Nabi Ibrahim menjawab, ini saudara saya. Saudara di jalan Allah ketemu gede. Nah, ini nanti di akhirat Nabi Ibrahim ingat satu kebohongan. Allah. Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Musa juga punya kesalahan, punya. Menurut Nabi Musa itu sudah diampuni oleh Allah. Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga dari segala macam kesalahan. Cuman di saat itu para nabi dan para rasul mereka memikirkan, saya juga pernah melakukan kesalahan. Mana berani saya memohon sama Allah. Gitu loh. Jadi jangan nisbatkan kesalahan ini kepada Nabi. Mereka maksum, mereka sudah terjaga. Cuman keadaan alam akhirat berbeda. Ya Allah, bagaimana dengan kesalahan kita yang jelas-jelas nyata itu salahnya? Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang jelas-jelas itu dosa? Besok bisa merasa tidak salah. Nabi saja tidak berani untuk memohon kepada Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Musa apa? Nabi Musa itu pernah membunuh orang. Padahal Nabi Musa tidak ada tujuan membunuh. Di dalam ceritanya Nabi Musa itu cuma gini, Bok jangan gitu. Dingin kayak gitu orang mati. Bok jangan gitu. Cuma nih Bok jangan gitu orang mati. Makanya yang menjadi Nabi Musa itu dikejar-kejar karena ada pembunuhan itu. Beliau keluar dari Mesir itu karena membunuh kaumnya Fir'aun. Padahal ini mbok jomono kowe to. Ya mbok lek. Ya jane awake nampur sedikit mati ngono iki bojone. Nabi Musa tidak berani juga. Nabi Isa tidak berani juga. Kenapa Nabi Isa? Apa? Tidak sedikit manusia yang salah pemahaman terhadap Nabi Isa, tidak menyembah Allah malah menyembah Nabi Isa. Karena ini Nabi Isa tidak berani minta sama Allah. Akhirnya berbondong-bondonglah mereka itu yang sudah melakukan perjalanan dari Nabi Adam menuju Nabi Nuh, menuju Nabi Ibrahim, menuju Nabi Musa, menuju Nabi Isa. Berbondong-bondonglah mereka kepada baginda agung Nabi besar Muhammad. Dan Rasulullah mengatakan, analah, aku yang akan mengentaskan problem masalah kalian ini. Analah, aku yang akan mengentaskan problem dan masalah kalian ini. Masya Allah. Kok yang seperti ini kok tidak ada perasaan cinta umat kepada beliau? Kok iso? Kok bisa? Ada umat yang tidak cinta kepada Nabi itu, pertanyaannya kok bisa? Mudah-mudahan kita tergolong umat yang betul-betul cinta kepada Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan menjadi kajian yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wallahu a'lam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.